Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala, la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus sahibul bait Bapak Sukiman sekeluarga, Bapak Sukiman dan tetangga, Bapak Sukiman dan tokoh masyarakat yang ada di sini. Yang saya hormati Bapak Kades Marino SP 5, mohon maaf saya masih belum banyak kenal ya. Nggak tahu apakah saya lupa karena udah 5 tahun nggak lagi. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ibu-ibu sekalian, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya bisa hadir, seyogianya hari ini saya mengikuti kunjungan Bapak PLT Bupati ke Wahau Kombeng. Tapi begitu saya lihat ternyata jadwal saya ada di Rantau Puluh, akhirnya saya nggak jadi ke Kombeng ya. Nah oleh karenanya yang lebih parah lagi ternyata jadwalnya tabrakan dengan tetangga saya, persis nikah tadi pagi ya. Yang nikah tetangga saya, bukan saya ya, saya sudah punya cucu. Sehingga saya minta kepada Pak Muji jadwalkan saya nanti setelah sholat zuhur saja. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, pada hari ini saya merasa bersyukur bisa kembali bertemu muka dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam rangka persiapan kita untuk menyongsong perhelatan 2020 ini, yaitu pergantian pimpinan di Kabupaten Kutai Timur dan juga serentak di beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Di Kalimantan Timur, di antara 10 kabupaten dan kota yang ada, hanya satu yang tidak melakukan pemilu kada, yaitu Penajam Pasir Utara, karena jadwalnya tidak bersamaan. Selebihnya melakukan persiapan untuk pemilihan kepala daerah, termasuk Kabupaten Kutai Timur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini meskipun Bapak Ibu mungkin sudah ada yang tahu dan mengenal saya, yang lalu saya bersama Pak Isran, kemudian 2015 saya istirahat ya, digantikan oleh Pak Ismu KB ya, dan sekarang insya Allah saya menyiapkan diri lagi untuk kembali, tapi ASKB ya, ASKB singkatan dari Aliansa Sulaiman dan Kasmidi Bulang ya. Kok bisa ya, dulu bermusuhan sekarang bertemanan? Ya biasalah itu ya, sebab namanya politik itu tidak ada musuh abadi ya, yang ada itu adalah teman abadi ya, biasa seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, singkat saya ingin menyampaikan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh tuan rumah, bahwa ASKB ini diusung oleh 3 partai politik. Pertama, Partai Keadilan Sejahtera, yang kedua Partai Demokrat, dan yang ketiga adalah Partai Berkarya. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang bertanya, loh Partai Berkarya kan sedang bermasalah. Ya biarkanlah yang bermasalah itu menyatakan masalah, tetapi sesungguhnya tidak ada persoalan dengan SK yang sudah dikeluarkan ya. Jadi sampaikan kepada masyarakat bahwa Partai Berkarya di Kutai Timur satu-satunya kabupaten yang memiliki kursi yang banyak, yaitu 2 kursi. Di Kalimantan Timur tidak ada, yang ada hanya di Bontang 1, kemudian di Pasir 1, di Kutim 2, jadi cukup besar. Nah oleh karena itu tidak ada persoalan
dengan pengurus yang ada di Jakarta ya, terkait ada dualisme dan sebagainya, tidak ada. Biasalah itu, saya kira ada orang-orang yang memang ingin mengacaukan suasana. Ini yang pertama, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian sampaikan bahwa tidak ada persoalan terkait dengan pengusungan ASKB. Ada yang bertanya, Pak Ardiansyah, Pak Kasmidi, kapan deklarasi? Ini kan waktunya sangat mendesak. Jawabannya sabar, karena ada satu lagi yang akan bergabung dengan kita, yaitu Partai Nasdem. Ya, mudah-mudahan besok saya dengan Pak Kasmidi ditunggu di Samarinda untuk bertemu dengan pengurus Nasdem provinsi. Ya, meskipun hari ini dapat berita ketuanya besok berada di Jakarta. Siapa ketua Nasdem provinsi? Ada yang tahu? Pak Isranur. Ya, Pak Isranur insya Allah mendukung ASKB. Ya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang ingin saya clearkan ya. Meskipun besok kita ditunggu oleh satu partai politik, secara bisik-bisik masih ada yang ingin merapat ya. Cuma saya tidak berani menyampaikan karena masih dalam rangka untuk pendekatan seperti itu ya. Kalau Nasdem kita sudah direkom oleh Kabupaten Kutai Timur bertemu dengan Provinsi Kalimantan Timur. Nanti sebentar lagi bertemu dengan, kalau besok itu sudah clear, pertemuannya adalah dengan DPP pusat ya. Nah, ini yang pertama ingin saya sampaikan, bahwa tidak ada lagi persoalan partai pengusung ASKB. Meskipun kalau saya ceritakan dari awal ini luar biasa, antara sedih dengan senang bercampur baur. Besok kita sudah siap menerima, ternyata ada lagi gangguan, tidak jadi. Ya, begitu ceritanya. Ini Pak Ali Mahmudi yang menemani saya khusus itu meninggalkan Sangatta hampir sebulan setengah tidak kembali ya, karena menunggu rekom itu. Ya, saya sama Pak KB karena ada urusan sering bolak-balik Jakarta Sangatta, dan akhirnya ya dapat juga rekom itu per tanggal 27 dari Berkarya, kemudian 28 dari Demokrat ya. Mohon maaf saya masih belum kenal di sini, mungkin ada pengurus Partai Demokrat, mungkin ada Pak. Oh ya, alhamdulillah, makasih Pak ya. Kemudian yang Berkarya, oh ya, terima kasih ya. Salam Pak Haji Dondok, beliau ada di Jakarta sekarang ya. Beliau kemarin pamit, ada yang diselesaikan ya. Kemudian PKS ada Pak Alek, ada Pak Mujianto ya. Kemudian ditemani oleh Pak Tolok. Katanya nanti malam di jamu Pak Tolok katanya. Ada kopi katanya di sana. Nah, ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan ya, saya sengaja menyiapkan tagline saya itu menata kembali Kutai Timur ya, yang sekarang kita singkat menata kembali untuk semua ya. Mohon maaf saya menyampaikan kepada tim untuk tidak mempersoalkan peristiwa yang sekarang ini, untuk tidak menceritakan ke siapa saja. Mohon maaf, jangan sampai kita cerita kemana-mana. Yang ada adalah biarkanlah peristiwa ini itu selesai dengan prosedur yang sudah disiapkan. Kita siap untuk maju ke depan, itu saja kita sampaikan. Dan kepada masyarakat juga yang menjadi pendukung ASKB, tidak perlu kita bercerita tentang hal-hal yang mungkin kemarin begini, nggak usah. Bahwa saya menyiapkan diri untuk menata kembali Kutai Timur sebagaimana Kutai Timur yang dulu terkenal tidak hanya di Kalimantan Timur, bahkan di seluruh Indonesia ya. Dan perbaikan demi perbaikan ya kita akan lakukan. Misalnya salah satu persoalan ya yang sekarang mungkin sudah dinikmati oleh para tenaga kerja kontrak TK2D, sepertinya rekeningnya sudah dimasuki ya, uang maksudnya ya, karena memang itu haknya ya.
pelan-pelan kita coba selesaikan meskipun belum mampu semua. Ya, TK2D juga hanya beberapa yang masih belum, kalau nggak salah para ketua RT sepertinya belum ya. Tapi belum ya, ada ketua RT di sini? Belum ya. Nah, mudah-mudahan ini pelan-pelan karena memang keuangan Kutai Timur porak-poranda ya, terkena tsunami kemarin, tapi oleh PLT sekarang pelan-pelan untuk diperbaiki kembali. Masih banyak lagi hal Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin kita perbaiki. Saya berharap bahwa tidak hanya fisik yang akan kita perbaiki, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan pengembangan sosial budaya Kutai Timur ya. Kemudian yang tidak kalah penting, saat kemarin saya bersama Pak Isran kita sudah membangun pelabuhan Kenyamukan. Mudah-mudahan nanti seandainya masyarakat mempercayakan saya kembali, itu akan kita fungsikan ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa saya menyebut pelabuhan Kenyamukan? Karena salah satu di antara manfaatnya itu nanti bisa jadi akan menjadi barometer harga-harga yang beredar nanti di Sangatta dan sekitarnya, itu nanti bisa mendapatkan angka atau harga yang rendah karena barang-barang nanti akan kita bongkar muat di pelabuhan Kenyamukan. Itu yang saya maksudkan. Selama ini kan harga yang beredar itu dibongkar di Balikpapan atau Samarinda, kemudian masuk ke Sangatta, biaya operasionalnya tinggi. Biaya operasional itulah yang mempengaruhi nilai harga di masyarakat. Nah, mudah-mudahan nanti pelabuhan itu bisa terselenggara. Yang tidak kalah penting juga adalah ya jalan Sangatta Rantau Pulung dulu bisa dijalani setengah jam ya, kalau tadi barangkali hampir 1 jam. Mudah-mudahan nanti bisa kita menata kembali, memperbaiki kembali. Enggak apa-apa, memang namanya pembangunan itu harus seperti itu ya harus seperti itu. Jadi saya tidak ingin menjelekkan orang lain, tetapi ingin mengembalikan yang bisa saya lakukan, akan saya lakukan. Masih banyak lagi hal Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ini bukan kampanye, ini hanya ingin menyampaikan saja, sosialisasi, ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saya sama Pak Kasmedi itu akan berpasangan besok sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati ya. Karena ini bukan masa kampanye, jadi tidak ada visi dan misi. Nah, cuma kalau Bapak Ibu nanya, nah baru saya jawab ya. Yang nanya itu kan wajib dijawab ya. Nah, yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat ini yang harus menjadi satu semboyan kita di Kutai Timur. Jangan sampai nanti pemerintah berjalan sendiri, masyarakat berjalan sendiri. Maksudnya adalah pemerintah berjalan sendiri tetapi tidak sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat. Itu yang saya maksudkan. Oleh karenanya, kalau suatu daerah itu ingin baik, maka antara pemerintah dan masyarakat itu harus seirama di dalam gelombang pembangunan, di dalam melaksanakan pembangunan ya. Saya ambil contoh ya, saya tahu listrik Rantau Pulung ini nyalanya bulan puasa tahun lalu kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu, betul, tahun 2019 ya. Karena pada saat saya kemari saya kaget, kok listrik sudah nyala? Ya sudah 5 hari katanya nyalanya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa listrik Rantau Pulung dan Bengalon nyala? Itu ada tambahan daya dari sebuah perusahaan yang dulu ingin membangun power plant ya, grupnya Abu Rizal Bakri. Pemerintah Kutai Timur memberikan izin membangun power plant dengan satu syarat, bisa diberikan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah tahun 2013 ya izin itu kita berikan, kemudian siap. Nah, PLN waktu itu bersama dengan pemerintah menyiapkan jaringan dan sebagainya. Begitu tahun 2019 sudah selesai dan PLN melakukan operasinya, maka Rantau Pulung
dan Bengalon itu yang dulu kita persyaratkan sehingga alhamdulillah nyala. Cuma nyalanya saya sama Pak Isran sudah enggak lagi ya. Tetapi proses awalnya saya tahu persis. Kalau kita tidak persyaratkan dulu, PLN bingung bagaimana cara mencari daya. PLN juga kekurangan daya. Ini salah satu hal yang barangkali menjadi barometer kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Itu yang saya maksudkan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir dalam kesempatan ini saya sangat berharap nantinya ya perkenalan pada saat ini ASKB ya, ini saya maksudkan perkenalan saja ya, meskipun Bapak Ibu sudah kenal dan saya juga sebagian banyak yang kenal dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalan ASKB pada hari ini adalah perkenalan yang perdana untuk di Rantau Pulung ya. Meskipun beliau dan saya sudah sering lewat sini, tapi kami ini dipersatukan sebagai sebuah pasangan persis menjelang Idul Adha kemarin. Ya. Ini unik ya, unik sekali ya. Beliau juga penantiannya cukup panjang, ditarik dibuang lagi, ditarik, dibuang lagi seperti itu ya. Saya tidak ingin cerita hal yang terkait menyangkut beliau ya. Kalau saya cerita, saya khawatir Bapak Ibu nangis nantinya ya. Meskipun nggak nangis ya. Nah, mudah-mudahan ini ya Allah mentakdirkan kita berpasangan. 1 bulan inilah kita mencoba menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami ASKB Ardiansah Sulaiman dan Kasmidi Bulang siap untuk meneruskan tampuk kepemimpinan di Kabupaten Kutai Timur ini atas dukungan masyarakat. Kalau masyarakat tidak mendukung ya lepas lagi dah begitu ya. Saya nggak tahu lagi apa nanti yang terjadi berikutnya. Mungkin ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan dalam perkenalan. Selebihnya mungkin ada waktu sedikit barangkali untuk ya dialog singkat lah, karena kalau dialog panjang nanti saya khawatir sampai malam nantinya. Karena setelah ini nanti kita bergeser ke SP1 ya, SP1 untuk 1 pertemuan lagi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.